Halo, gue Randy. Depan kita kali ini udah ada cooler baru. Ini X156 Pro. Mungkin gue agak telat ya bahasnya. Ini dari Oaktree yang masukin ya. Garansinya itu udah 6 bulan ya sekarang ya untuk device-nya ini. Ini keunggulannya kalian bisa baca sendiri nanti kita tes satu-satu aja. Oke, kalau mau ngecek-ngecek cooler bisa langsung lihat-lihat di Oaktree ya, cooler HP. Ya, ini kotaknya kita langsung buka aja. Satu udah gue buka yang ini. Jadi buat kita bongkar nanti kotaknya kayak gini ya. Mainnya di 9 volt 3 ampere. Udah gue cek juga kalau bisa pakai charger yang seperti itu. 9 volt 3 ampere. Ini isinya ya. Isinya udah dapat jepitan sama kabel C2C ya. Oke, dan bentuknya itu mirip banget sama BR42. Jadi kalau emang ngincer yang looknya ganteng-ganteng, ya ini phone coolernya mirip banget ya sama BR42 ya dari Black Shark. Bener-bener diikutin sih. Oke, jadi ada kelebihannya ini. Ini kelebihannya magnetik, pembongkarannya atas bawah doang. Jadi jarang ya, udah jarang banget yang kayak gitu. Dan sekarang ada lagi. Ini lebih enak. Jadi buat kalian yang bermasalah dengan angin di jari kayak gini, ini pembongkarannya cuma di atas bawah doang panasnya. Ya gue udah cobain ini hampir seminggu dan efeknya ke HP lumayan. Jadi gue main DLS. Kalau live itu kan panas. Nah itu pakai ini udah nggak panas lagi kalau main live-nya. Jadi termasuk lumayan, tapi heatsinknya itu termasuk panas ya. Heatsinknya itu termasuk panas. Jadi ini dapat ini semua ya. Jadi bisa mau magnetik, mau jepit itu bisa, dan kabelnya udah C2C. Nanti ini kita buat perbandingan yang ini bisa kita buat bongkar. Oke, ini kita lihat detailnya. Ini mirip banget sama kayak BR42. Dan ini gue udah tes nggak ada display ya. Udah pakai Type C di atas heatsink. Terus ada tombol di sini untuk power sama kecepatan. Ada 3 kecepatan, dia 3, 2, 1 baru mati. Ini permukaannya sekitar 4 cm ini harusnya. Ya, 4 cm. Lebarnya keseluruhan 6,15, tingginya di 7,1 cm dan tebelnya 2,76. Jadi termasuk lumayan nggak tebal-tebal amat, sedikit lebih tipis dibanding BR42 ya, tapi jelas beda heatsinknya. Luas platnya kayak yang di cooler di bawah 150 wajar, karena memang harganya di bawah 150 ribuan juga ya. Oke, kita coba beratnya dulu. 77 kalau sama jepitan, 85 kalau misalnya pakai magnetiknya bukan iPhone, 81,2. Dan bisa dilihat di sini dicolok langsung nyala di 9 volt 3 ampere. Jadi di awal tarikannya 27 watt dan stabilnya itu kemarin gua tes di 23-an. 23 24. Oke, ini kalau kita pencet speed speednya. Nah ini itu ada getaran, ada bunyi nggak jelas, jadi gue nggak saran. Dan di speed pencet lagi itu lebih pelan lagi, dan gue masih berasa kipasnya masih bunyi ya, walaupun lebih pelan dibanding yang speed 2 nya tadi. Jadi saran gue tetap pakai speed paling kenceng. Oke, ini terjadi di yang baru maupun yang gua tes ya. Oke, jadi kalau misalnya bilang gue di endorse, gue jelasin semuanya, detail-detailnya. Oke, ini pas mati pun gue bingung masih ada wattnya ya. Jadi masih ada ampere yang kepake, walaupun keadaannya mati. Mungkin ada kapasitornya. Kita coba tes singkat untuk suhunya dulu.
Ya, kita ubah ke ini dulu ya, timer 5 menit aja, karena cooler sekarang 5 menit juga udah maksimal, apalagi ini yang powernya gede. Dan gua itu bukan pencinta ini ya, apa yang watt besar ya, kalian tahu sendiri. Watt besar kalau misalnya ada yang dihasilkannya bagus itu oke, cuma apakah watt besar bisa lebih oke dibanding yang wattnya lebih kecil? Nggak selalu ya, banyak banget kejadian yang wattnya lebih rendah itu hasilnya lebih dingin dan nggak terlalu maksa, jadi heatsinknya nggak terlalu panas, jadi keawetan dari PLT-nya juga terjaga. Oke, jadi kalau ngomongin LED ini nggak jelek sih, masih termasuk oke kalau buat gue ya. Cuma masih demenan AL19 punya. Dan kalau dicium, ini keduanya, ini ada bau-bau tertentu gitu, bau-bau kayak bau apa namanya, bau mesin panas, mungkin kipas. Tapi baunya itu kalau misalnya gue dekat kayak gini ya, gue deketin ke hidung baru berasa. Dan ini lumayan berasa panas heatsinknya. Sampai 50 derajat. Jadi kadang ada apa namanya, konsekuensi dari pemakaian yang power berlebihan. Cuma kalau ngomongin dingin ini udah beku dalam waktu singkat. Ini udah di minus 65. Ini suhu ruangan gua ya. Ini suhu meja gua. Bisa dapat minus 7. Kalau ngomongin hasil dinginnya memang menurut gue bisa jadi lebih baik dibanding cooler di bawah 150.000 lain, cuma dengan power yang lebih besar ya. Nah, yang bikin gua lama uploadnya ini itu gara-gara baunya itu dan panas heatsinknya yang sampai 50 derajat. Kalian lihat sendiri tadi ya, belum ada 5 menit aja heatsinknya udah 50 derajat. Jadi gua nggak mau apa namanya, buru-buru, wah coolernya dingin banget, powernya gede, gua promote. Itu gua nggak mau gua bikinin videonya kalau misalnya bermasalah. Dan ini udah gua tes beberapa hari, gua mainin, itu aman, main DLS itu juga udah, bahkan dingin coolernya, HP-nya. Dan gue jalanin ini semalaman sampai pagi, itu masih aman. Ini barangnya masih aman, masih nyala sampai sekarang. Nanti gue selipin fotonya. Hasil running semalaman dari jam 11 malam kurang lebih sampai jam 5 pagi. Setebel ini kondisi ruangan AC. Terus gua jemur setengah jam panas-panasan, itu juga masih aman. Ya, ini BR42 KW, jalannya masih aman, suhu panas, suhu termasuk panas. Ini gua running di outdoor setengah jam lebih, mungkin ada 40 menitan, masih dapat di 4-5 derajat. Heatsinknya di 54, nggak kelihatan, nanti gua fotoin aja ya, lebih aman di foto lah ya, gue pakai kamera thermal. Ini panasnya bisa sampai 55,7, dan sisi depan 49,7 maksimal dari samping, 53,7. Masih
running normal ya. Jadi itu udah beberapa kali ya gue tesnya ya. Jadi tapi dengan heatsink yang sepanas ini, seenggaknya udah gue tes ini masih bisa berjalan lancar ya. Jadi ini balik ke pilihan kalian. Dan untungnya ini hawa panasnya itu nggak kena ke jari. Oke. Ya, udah jadi es ya. 5 menit udah stable ini. Ini kalau kita pakai itu hawa panasnya itu nggak kena ke jari. Kecuali kalian mainnya begini ya. Ini masih bisa ada hawa-hawanya dikit. Kalau kepegang ini juga ini hangat, lumayan panas. Tapi masih bisa kepegang sih sama jari gua. Dalemannya sampai ke 51,2. 51,8. Entah heatsink, entah kipas ya. Kita coba pakai thermal kamera biar lebih yakin. Jadi emang heatsinknya yang panas ya. Ini heatsinknya yang panas dan kipasnya di 40-an, hampir 40 derajat. Sekali lagi gue tekankan, ini jangan pakai speed 2 dan speed satunya, itu bunyinya nggak jelas dari mana. Kemungkinan dari IC-nya yang gue takutin. Jadi lebih baik jangan dipakai. Ini 2 biji, dua-duanya kayak gitu ya. Jadi anggap aja ini satu speed, pakai speed paling kencangnya aja. Ya, sambil kita bongkar, sambil kita tes 3D Mark ya. Bisa nahan selama apa, bisa nahan suhunya sampai semana. Bakal kita bongkar ya. Ini aja gue masih berasa anget, walaupun diamnya udah lama. Oke, kita langsung buka. Kita lihat dari sini dulu kayak biasa. Moga-moga nggak perlu buka plat ya. Coba pakai obeng 1,5 mili. Pas. Ini masih berasa anget loh. Masih ada angetnya loh. Oke, kita coba. Oh ya, bisa langsung. Jadi nggak perlu buka plat ya. Untungnya. Jadi biarin aja kena lem di situ. Dan ini dia pakai Peltier 2,3 cm. Tapi udah yang ini ya, panjang. Jadi emang Peltier yang telanjang gini udah terbukti, udah sering banget kita bahas, hasilnya lebih lebih maksimal. Oke, kita coba buka pelan-pelan. Gue takut ada baut di boardnya, jadi nggak bisa ketarik. Oke, ini ada lapisan didak sama dia, didak. Jadi ya, anginnya full di heatsink, langsung keluar. Itu yang gue suka, yang pernah gue bahas juga ya. Kayak di beberapa cooler gue dak juga. Ini kipasnya nggak ada keterangan. Harusnya sih di 9 volt. Harusnya. Kalau misalnya nggak 9 berarti agak maksa. Ini kita buka dulu boardnya. Ini bukanya termasuk gampang ya. Bukanya termasuk gampang. Buat bersih-bersih berarti enak. Repaste, bersihin kipas. Masih enak. Cuma memang bukan tipe kipas yang bisa dibuka baling-balingnya. Oke, cuma begini doang dia.
Gue pikir dia ada tambahan lagi karena kayak ada diffusernya, berarti memang ngedifuse dari sini doang lampunya. Nah ini ada space buat ini sebenarnya, tapi diisi yang lain buat termostat harusnya ya, cuma ini diisi plastik buat ganjel. Dan ini boardnya termasuk simple sih, boardnya termasuk simple sih. Buatan baru ya, November 2024. Nggak ada lapisan pelindung ya di sini ya. Jadi kalau misalnya habis pakai ya kalau bisa dikibas-kibasin dulu, atau kalau nggak taruhnya jangan sampai kena port ya biar aman. Walaupun boardnya di atas heatsink biar aman aja. Soalnya kalau yang pakai plat gini umumnya bagian sini-sininya, pinggir-pinggirnya itu tetap bakal basah. Jadi kita coba pasang ulang. Gampang apa susah? Kita pasang dulu. Gampang ya, satu obeng cukup, nggak perlu congkel-congkel. Simple ya. Ini ada kemungkinan bisa ditambahin nggak ya? Jadinya sih 2,6. Kita coba kalau potong luarnya, tetap nggak sampai 3 cm sih, 2,8. Ya kalau misalnya mau di upgrade bongkar mesti buang ininya, frame-nya. Kalau mau ganti 3 cm lumayan. Ini kayak biasa, kalau misalnya mau lebih kuat buka aja plastiknya, bakal lebih kuat. Kalau memang lebih kuat ya tinggal dibuka aja, tapi bawaannya itu udah termasuk ya, kalian lihat sendiri ya, masih bisa geser, cuma masih termasuk kuat sih. Kita coba buka. Gue cuma ngandelin bobot dari ininya aja ya, bobot dari HP. Kalau ini nggak gerak. Pakai HP yang sama. Kalau misalnya kita tempel, jadi balik ke kalian kalau ini sih. Tapi inget ya, garansi hilang. Ini masih bisa geser, muter HP-nya. Oke. Jadi itu trik-triknya aja. Kita coba lihat jepitannya. Kalau ngomongin desain sih udah lumayan. Kalau misalnya gua iseng, bakal gua stikerin nanti mod-mod dikit. Jepitannya masih aman nih, ini masih ngelewatin. Cuma kalau misalnya nggak pakai case, bisa lebih masuk lagi. Tapi buat HP-HP tebel, ini aman banget. Untuk HP tipis ya pakai casing kayak gini kalau bisa. Menurut kalian kayak gimana? Kalau budget kalian terbatas, pengen yang kayak Black Shark punya, ini bisa jadi solusi. Kalau pengen ngejar desainnya, desain itu bukan gara-gara desain Black Shark-nya ya, ini emang dari dulu gue udah bilang ular ganteng. Tapi magnet dan pembuangannya itu nggak kena ke jari. Itu poin plusnya sih. Dia mainnya di 23 sampai 27 watt. Jadi kalian harus sediain juga chargernya. Ini salah satu yang powernya terbesar ya. Di bawah 150. Di bawah 150.000. Coba cek OAK3. Harganya itu 140.000 bahkan. Lebih murah lagi. Dan ini gampang banget jadi S-nya. Coba kita bandingin dulu ya. Noise reduction fan ya masih aman, nggak terlalu berisik. Estos TC chipset teknologi bisa gue benarkan karena dia pakai TC yang apa? Chipset lagi, pakai LTR yang telanjang itu, nggak di silent. Emang itu rata-rata lebih bagus dari DY06 kalau nggak salah awalnya.
larger cooling surface area ini sebenarnya sama aja, sama-sama 4 cm diameternya. Overclocking tag, untuk overclocking tag gue ya gimmick aja, nama-nama gimmick seperti yang gue bilang. Dia mainnya tetap di 9 volt dan 3 kecepatannya, 2 sama satunya itu menurut gue nggak layak dipakai. 2-in-1 mode, mudah dipasang dan digunakan untuk magnet dan jepit. Ini oke. Suitable for live stream. Ini oke juga karena nggak terlalu berisik ya. Masih oke. Sumber compatibility ya, bisa tablet sama HP, jelas bisa magnet, bisa jepit. Pastikan exhaust sudah tertutup. Catatan temperatur maksimal disarankan untuk charger dengan output minimal 27 watt. Oke. Input 1 wattnya dijelasin sama dia. Cuma kalau kayak gini itu sebenarnya bukan 8,93 volt ya, tapi emang apa namanya, chargernya aja yang ngedrop sampai ke situ ya. Emang mainnya di 9 aja karena pemakaian ampere lebih gede, jadi voltasenya menurun tuh kadang-kadang terjadi di beberapa charger, wajar. Dan ini di level 1 dia mainnya di 8,99 volt, bisa hampir 9 gara-gara memang ampere dia lebih rendah. Jadi perlu dipelajarin lagi yang kayak gini-gini tuh detail, jadi nggak salah. Kalau misalnya chargernya bagus, harusnya tetap mainnya bisa di 9 sih. Drop jarang ngedrop gitu, tapi 8,9 sendiri ini udah charger bagus ya. Gue cuma ngejelasin doang kalau misalnya pasti ada dropnya. Kalau charger yang murah itu bisa di 8,5 turunnya. Ini aman, udah gue buat tes main game juga aman. Gue tinggal tidur seharian juga aman. Oke, ini buktinya gue tinggal tidur ya, bisa sampai setebel ini. Ini gara-gara gue tinggal tidur. Oke, ini gue tes gara-gara pas uji coba pertama memang heatsinknya itu termasuk panas. Oke, kita coba lihat, ini udah menit 19, ngepas banget. Dan suhunya di titik terpanasnya di 40. Kita coba foto aja thermal kamera. Ini suhu belakang nembus ke 44. Memang Poco F6 panas ya. Depan 42. Dan ini suhu coolernya, heatsinknya di 47,5. Ini lihat penyebarannya ya. Barin dingin nih. Penyebarannya cukup oke di casingnya. Kita nggak bisa ngetes base loop, kita nggak bisa ngetes skornya karena ini gue habis update. Cuma lihat panasnya aja naik 9 derajat kenaikannya. Sangat ngebantu karena kalau gue contoh main DLS Live ya, DLS Live itu panas. Kalau live, jangan yang offline ya. DLS Live panas itu udah jadi aman di bawah 36. Oke, jadi plus minusnya yang gue suka dari sini, ini harusnya udah paling dingin di bawah 150.000, bahkan harga ini di bawah 140.000 dengan power yang paling besar juga di kelasnya. Cuma karena power yang besar itu heatsinknya juga jadi over ya, itu bisa menyentuh di 50 derajat bahkan di ruangan AC. Itu yang gue nggak suka. Untungnya ini pembuangan panasnya itu cuma di atas sama bawah, jadi nggak kena ke jari. Terus udah gue tes juga, ini nyalain sambil dijemur, itu masih aman. Ini gue tes sambil ngejemur ya, dan ini suhunya masih segitu-segitu aja panasnya, heatsinknya kalian lihat itu bisa sampai di 53 derajat. Ini di outdoor, dan kalau di outdoor dikena terik matahari itu nggak bisa minus ya, paling dingin di 1,9. Sempat nyentuh
sempat nyentuh 0,3. Oke, itu udah gua tes, jadi harusnya aman. Nanti bukti tesnya gue juga upload ya, nanti gue upload bukti tes di outdoornya juga. Oke, demikian Randy, semoga videonya bermanfaat. Terima kasih.